Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kawannya bertanya terus. Banyak penggemar channel saya bertanya-tanya. Kenapa sih sang debater akhir-akhir ini membahas tentang kekristenan? Loh, kan saya memang Kristen, ya kan? Terus kalau ditanya, kenapa sih sang debater sepertinya menyerang? Saya tidak menyerang. Saya berbicara firman Tuhan, tapi mereka merasa terserang. Kan demikian. Nah, kenapa sih sang debaters menanggapi para pendeta? Ya, mereka kan monolog itu. Kalau monolog, saya kalian tidak bisa melakukan yang namanya jawaban. Kan demikian. Jadi selainnya saya bantu agar kalian mengerti, ya kan? Nah, kenapa sih dan kenapa sih? Ya, biarin aja. Tuhan Yesus mengatakan Injil Kerajaan Surga ini harus diberitakan sampai ke ujung dunia ya. Dan kalau bisa diberitakan sebenar-benarnya. Tidak ada di situ yang namanya apa? Ketidakjelasan. Ya. Setelah ini, kalau kalian bilang saya komersil, inilah saya bencinya. Lihat kalian, bukan benci dalam arti apa ya? Maksudnya tidak suka lah sama kalian. Kalian bilang saya untuk mencari subscriber. Tak pernah saya minta, ayo di like dan subscribe. Kecuali video-video terdahulu, ya. Kalau sekarang enggak. Ya. Terus katanya nonton iklan. Ya, memang saya sarankan kalian menonton iklan. Kenapa saya sarankan? Begini loh kawan-kawannya. Kami kan punya kreator ini semua kan sudah capek juga membuat konten-konten ini ya. Dan kami berbagi ilmu sama kalian. Kan tidak salah kalian tidak melewatkan iklan. Karena kami tidak minta bayaran dari kalian. Kalau kata Gilbert Lumondong, seharusnya kalian sudah membayar kami, kan demikian. Ya kan? Itulah kawan-kawan, cobalah kalian berjiwa besar. Kalau kalian merasa rugi menonton iklan, ya sudah skip aja. Bagi saya itu tidak masalah. Daripada hubungan kita sesama Kristen ini rusak hanya gara-gara iklan, skip aja ya. Nah, yang kedua, kalau kalian bilang saya mencari nafkah dari sini, saya katakan iya. Mengapa saya katakan iya? Karena saat ini saya tukang foto. Tukang foto itu tidak ada lagi jobnya. Sudah 2 bulan kami tidak bekerja. Lantas saya mau makan apa? Ini cara Tuhan memelihara saya. Kalau kalian paham, Januari saya sudah bangkrut. Ya kan? Tukang foto udah berkurang, begini dan segala macam ya. Bulan 3, PIN saya datang. Pas! Di situ lagi saya sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Jadi semua pertolongan Tuhan itu tepat waktu ya. Itu yang saya bisa gambarkan kepada kalian. Nah, saya punya pengalaman pribadi ya. Begini loh kawan-kawan. Ingat gak kalian tahun 2008, 2007, 2008? Kan ada dulu ketik rek 9090 kan ada kan? Ada tidak layak kerja di air. Nah, Gilbert Lumondong dulu tergabung di dalam grup itu 9090 ya kan? Artinya di sana ada tukang tenung, tukang ramal dan juga pendeta Gilbert Lumondong. Saya bukan mendiskreditkan beliau. Biar kalian tahu, dulu saya pernah ikut itu, saya harus bayar 2.500 untuk 1 SMS. Kalau 3 SMS berarti 7.500. Nah, bedakan dengan apa yang kami lakukan sekarang. Kalian tidak bayar. Kalian hanya membayar kuota kalian lah. Kuota kalian kan untuk kepentingan pribadi kalian. Mohon dibedakan ya. Andai kata saya mengutip dari kalian, ya saya brengsek, kurang ajar. Sama dengan saya menjual firman Tuhan. Sama saya mengajar minta bayaran. Kan demikian. Tetapi ini fasilitas yang dikasih YouTube. Apakah berdosa saya atau bersalah atau keliru mengajak kalian untuk tidak melewatkan iklan. Kalau kalian rasa itu keliru, ya sudah skip aja, tidak masalah. Tuhan pasti akan mencukupkan segalanya bagi saya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai Pak Philip Mantova. Jangan kalian bilang ada rasa sakit hati. Tidak, saya nggak ada sakit hati. Saya bicara Bible itu sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Nanti kalian bisa buktikan lah. Kalian cari semua video-video atau tulisan-tulisan orang Kristen mengenai perpuluhan. Ingatlah, Ibrani 7 ayat 5 itu tidak akan pernah itu muncul. Saya bukan sok-sokan, bukan mengada-ngada. Ya, nanti kalian bisa buktikan sendiri aja. Kalau saya bilang begini begitu, kalian nanti bisa menuduh saya ini dan itu. Itu saya tidak suka ya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita dengar dulu apa videonya Pak Philip Mantova ini ya, biar kalian lebih jelas melihat dan mengerti apa yang terjadi. Untuk kemuliaan namamu. Demikian pula perpuluhan itu mengembalikan. Anda dan saya belum termasuk mempersembahkan. Perpuluhan itu belum persembahan.
Banyak orang terjadi perdebatan di luar sana, perpuluhan itu mana ayatnya, kan Maleakhi kan perjanjian lama. Paham saya. Kalau mau perjanjian baru, Tuhan berkata pada seorang yang kaya, jual semua harta milikmu. Berikan pada orang miskin, dan ikutlah aku. Orang yang tidak mau mengikuti perjanjian lama, apa kuat mengikuti perjanjian baru? Ada orang pernah tanya sama saya, mana ayatnya 10%? Saya bilang 10% aja kita kok marah-marah. Ya udah, saya ngomong sama satu orang yang mencoba mendebat saya, betul sekali katamu. Perpuluhan telah ditiadakan. Dengan senang dia berkata, good. Tapi sekarang 100%. Nah, perhatikan ya, Pak Philip Mantopa ini, saya nggak tahu dia berbicara di hadapan siapa. Apakah seperti kristologi, di mana mereka merasa pintar di antara orang-orang teologi? Saya nggak tahu. Ya, atau memang kita di Kristen itu memang tidak bisa membantah kalau ikut ya. Maka dari itu mereka suka ngomong entah apapun. Ya kan demikian. Nah, sekarang kalau kita untuk melihat apa sih yang dibilang Pak Philip Mantopa ini, dia bilang itu di Matius 19 itu ya, bahwa di sana dikatakan ada seorang yang kaya raya, yang kaya raya ini ya. Kita lihat dulu ayatnya ya. Dia orang kaya raya, ayat Matius 19 ayat 16 sampai 26 ya. Di sana dia orang kaya raya, dia pingin mencari hidup yang kekal loh. Ingat ya, mohon dibatasi ya hidup yang kekal. Bukan untuk memberi persembahan kepada gereja. Ya, kita baca ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya kan? Di sana jelas dikatakan demikian. Apa yang dikatakan orang itu? Kita lihat ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu apa artinya apa? Itu untuk ke surga. Sementara pemberian kolekte atau persembahan, apakah itu menuju hidup yang kekal? Kan tidak. Itu hanya sebagai bentuk ketulusan hati kita memberi kepada Tuhan. Kan demikian. Kenapa Pak Philip Mantopa membelokkan ini seolah-olah itulah benteng dia, ya kan? Untuk mengkick atau untuk mengunci semua orang yang menentang perpuluhan. Oke, kamu mau ikut perjanjian baru, maka kau harus mengasih 100%, kan gitu. Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi hanya satu katanya, turuti segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina. Itu diambil dari 10 perintah Tuhan ya, atau 10 hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat membuat kita mengerti akan dosa, tetapi hukum Taurat tidak memberikan jalan keluar terhadap dosa ya. Nah, kata orang muda itu kepadanya, ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, katanya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, hendak sempurna loh. Ya, jangan kalian bilang hendak jarum, hendak apa ya, hendak sempurna. Sempurna dalam artinya apa lah ya, baik, sangat baik ya kan. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian kemudian datanglah kemari dan ikutlah-Ku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, Pak Philip Mantopa ini tidak sadar bahwa ini juga menunjuk kepada dia. Dia kan sudah melakukan apa? Pengembalaan ini segala macam. Tinggal saat yang belum. Contohnya Pak Philip datang kepada Yesus. Guru, apa yang kulakukan agar hidup kekal? Mengembalakan bukan untuk tujuan hidup kekal. Ya kan? Berkhotbah bukan tujuan hidup kekal. Maka Yesus mengatakan, apakah kamu sudah melakukan ini? Sudah guru, saya sudah mengusir setan. Saya sudah membuat mujizat ini segala macam itu kan. Kira-kira begitu. Kata Yesus untuk perikop ini, juallah seluruh hartamu. Apakah Philip Mantopa mau menjual hartanya? Kan tidak. Sampai sekarang dia tidak mau menjual hartanya. Dia ibaratnya tahu balok di mata tahu dia apa yang dimaksudkan Yesus, tapi diputar balikan. Seolah-olah itu menjadi tameng dia terhadap ada orang yang tidak suka dengan perpuluhan. Ya kan? Harusnya Philip Mantopa menjual seluruh hartanya. Hal ini juga sekaligus mengatakan kepada kalian, gembala, Yesus mengatakan jadilah gembala yang baik. Gimana gembala yang baik? Ya kan? Dia mengembalakan domba-dombanya. Apakah gembala punya lahan pertanian? Tidak. Dia adalah buruh upahan. Sementara Philip Mantopa, dia manajer, dia direktur, dia pemilik perusahaan itu. Gerejanya itu jadi perusahaan loh. Dia yang mengatur semuanya, manajemen, tata kelola, segala macam. Sementara gembala yang dibilangkan Yesus adalah ada pemilik lahan.
Siapa pemilik lahan? Terserah. Kalau mau mengatakan sinode, terserah. Di atas sinode apa? Tuhan Yesus. Nah, pemilik lahan yang memberi dia makan, tapi mereka tak mau. Kalau memberi makan daripada sinode atau ada pemilik lahan, gajinya nggak cukup. Mereka nggak bisa hidup mewah. Inilah yang tidak kalian ketahui. Ya kan? Alasan untuk hidup mewah bahwa pendeta itu atau gembala itu sekarang dijadikan sebagai lahan untuk mencari kehidupan yang lebih mewah. Yesus katakan, kau tidak akan masuk kehidupan kekal. Kau jual dulu semua, ikut laku. Apakah Philip mau? Saya percaya, sudah banyak contoh pendeta yang sudah wafat. Tidak akan mau memberi kerajaannya kepada orang lain. Kalau enggak dia misalnya maaf ini ya, wafat, pasti ke istrinya. Istrinya wafat atau mereka wafat kedua-duanya, anaknya. Inilah bentuk hierarki yang namanya kerajaan. Mereka membuat kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Ini bukan hanya untuk Philip ya, untuk orang-orang yang sudah saya lihat kan saya bilang banyak itu. Paham kalian? Nah, kalau dia punya lahan pengembalaan, dia datang hanya bawa koper, segalanya disiapkan tuan tanah, perumahannya segala macam, dia pulang juga bawa koper. Paham ya? Nah, dia datang dengan apa adanya, dia tidak bisa menjadi pemilik lahan, tuan tanah lah yang bisa memindahkan dia kemanapun pergi, karena diperintahkan, kamu pergi ke sana, gembalakanlah jemaat di sana, kamu pergi ke sana. Tetapi yang terjadi kan tidak. Dia pemilik lahan, dia gembala. Apa yang terjadi? Apakah ada gembala atau pemilik lahan yang bisa sportif terhadap hal ini? Tidak. Karena dia punya kerajaan. Ingat kasus Gilbert dengan Pariaji. Bagaimana orang ini bisa terjadi hal tersebut? Mungkin kalian nggak tahu, nanti cari sendiri ya. Nah, banyak lagi hal-hal tersebut seperti yang kita lihat di tengah-tengah kita. Banyak pendeta, ketua pendeta utama, baru pendeta pembantunya, ya kan? Yang terjadi apa? Ada ketidakpuasan, dia akan keluar atau bagaimana dan terserah dia ya. Oke, kita lihat lagi. Berarti di satu sisi apa yang dia bilang itu sudah tidak memenuhi kriteria yang Injil Matius 19 tadi ya. Nah, sekarang apa yang dibilang Pak Philip lagi? Biar kita lihat. Ini ayatnya, saya kasih kata-kata Yesus pada orang kaya itu. Dia berkata, ya sudah, kembali 10% aja. Dikasih 10% ringan kok. Saya pun pemberi perpuluhan. Anda jangan salah mengerti. Saya tidak pakai perpuluhan Anda. Saya pemberi perpuluhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau supaya Anda mengerti. Kalau kita pakai apa yang menjadi milik Tuhan, kita tidak sadar apa yang kita sedang lakukan. You should not misuse what has been surrendered to God. You should not even use it. Jangan bahkan dipakai. Ada biji tertentu yang harus ditanamkan, tidak boleh dimakan. Ada pohon, dari sekian banyak pohon, semuanya ada satu pohon. Jangan dimakan buahnya. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu bukan pohon yang jahat. Itu pohon yang dipersembahkan hanya Tuhan yang punya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak paham perkakas Allah di hidup mereka, and they get into trouble as a result. Memberi perpuluhan, saya perlu singgung karena ini adalah minggu kita mengembalikan perpuluhan, tadi sudah terjadi. Tidak perlu, jangan kasih 20%. Jangan kita sok jago dan sok pahlawan. Jangan kasih 15 bahkan. Perpuluhan itu cuma 10, jangan lebih, jangan kurang. Dari neto. Bukan dari kotor. Kalau Anda ada hitung-hitungannya, hitung yang sepasnya. Saya sih suka membulatkan ke atas, jaga-jaga kalau saya salah. Nah, perhatikan, Bapak ini mengakui bahwa dia tidak makan perpuluhan, ya puji Tuhan. Tetapi dia memungut perpuluhan. Karena mungkin di gereja dia kan harus dibawa kepada gereja itu. Kan demikian ya. Dia pemimpin di situ. Dan kita tidak tahu, hanya dia dengan Tuhan lah yang tahu. Oke? Nah, kalau Pak Philip Mantova ingin hidup kekal, hanya satu lagi cara dia. Seperti anak muda itu, jual seluruh hartanya. Jam tangan yang mahal-mahal, baju atau segala macam jual. Ya kan? Baru bisa diterima Yesus. Kadang kalian dengar di sini sang debater sini, tidak, itu kata Yesus, bukan saya. Ya kan? Artinya dia tidak masuk kehidupan yang kekal itu. Alkitab mengatakan, bukan saya. Nah, terus dia melanjutkan lagi, dia bilang apa tadi ya? Jangan kau beri lebih, 10% aja.
Kalau konteksnya hanya memberi perpuluhan, dia bilang dari apa, bruto atau apa tadi ya, bersih katanya kan, jangan dari kotornya. Sementara Abraham ketika menang perang, dia memberi dari bersihnya apa dari kotornya. Kan demikian. Itulah kalau memang mau memberi perpuluhan. Tetapi bukan itu lagi intinya yang mau saya bicarakan. Yang mau saya bicarakan tetap ini. Yakinlah semua orang yang berbicara perpuluhan tidak akan pernah membuka Ibrani 7 ayat 5 sampai 6. Mereka tidak layak menerima perpuluhan, tapi mereka paksakan. Kenapa mereka tidak mau menerima sunat? Harusnya diwajibkan jemaat sunat. Karena mereka tahu bahwa sunat tidak membawa keuntungan finansial kepada mereka. Kan demikian. Kecuali dia dokter atau dia tunjuk seorang dokter untuk sunat-sunatan ini dia. Dan mereka tahu bahwa sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Padahal kan gampang. Tinggal kayak simsalabim kita buat sunat peraturan. Tetapi tidak bisa. Karena mereka tahu bukan hak mereka itu. Tetapi kenapa perpuluhan jadi hak mereka? Karena uang, akar dari segala kejahatan, cinta uang. Ya kan? Biarlah ini satu kulupakan, yang ini kuambil. Ini uang lo. Yang ini sunat. Sunat itu sakit, ya kan? Yang ini enak, dapat uang kita. Banyak ayat-ayat mendukung. Berilah kepada Tuhan, berilah kepada Tuhan. Kalau sunat hanya satu, ya kan? Bahwa itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tidak bisa mereka masuk ke ranah itu. Jadi sekarang, kalian sudah paham ya kawan-kawan, mengapa mereka memilah-milah hal tersebut. Bukan saya yang bilang, ayat Alkitab suci. Ya kan? Dan sekali lagi saya katakan, Galatia 4:16, apakah dengan mengatakan kebenaran, kepadamu aku akan menjadi musuhmu. Saya tidak mau mengusik para pastor atau pendeta yang sudah hidup mapan ini. Nanti saya dibilang iri. Seperti tuduhan pendeta Rian Napitupulu dari Jambi kemarin ya. Ada videonya, nanti saya tunjukkan ya. Dalam segi apa saya iri? Saya tahu firman Tuhan. Baca kalian lah Matius 19 itu ayat 26 itu sampai 16 sampai 26. Sungguh susah bagi orang kaya. Orang kaya itu apa? Apakah tidak pendeta masuk ke dalamnya? Ikut. Karena kaya itu hak semua orang. Maka Yesus mengatakan, sungguh susah bagi orang kaya seperti unta masuk ke lubang jarum. Dia harus menjual kalau mau dia kekal. Bukan saya yang bilang, Alkitab. Dan karena dia pendeta, maka asalkan pendeta saya bisa kaya. Nggak bisa. Itu Yesus yang bicara, Bung. Bukan saya, bukan Rudy Yohanes ya. Oke kawan-kawan, semoga kalian paham. Dan jangan alergi ya kawan-kawan. Saya kadang kasihan melihat kalian. Kalian alergi terhadap saya, kalian bicara ini dan itu. Tetapi satu yang saya kesalkan, kalian tidak mau membuat dasar kalian berbicara. Sehingga apa? Semua yang kalian ucapkan itu jadi fitnah. Santailah. Bahwa Yesus mengatakan ya, di salah satu surat, inilah kalian baca. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduslah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya kan? Saya kalau kepada sesama Kristen, saya berusaha lemah lembut dan hormat ya. Cuma, karena mungkin basic saya orang Batak kan meledak-ledak kalau bicara. Dan di hati saya tidak ada dendam, benci tidak ada. Kalian boleh lihat. Ketika saya berdebat dengan Luis Prasetyo dan kawan-kawan, saya membuat judul yang sederhana, tetapi mereka membuat judul yang bombastis ya. Nyerocos lah, inilah itu segala macam ya. Kemarin kepada Pak Esra memang dia menyerah. Kan dia bilang, saya tidak tahu siapa yang duduk di atas tahta. Oke, kawan-kawan ngerti ya? Bahwa kita diminta pertanggungjawab oleh orang-orang lain. Kalau kalian tidak bisa menjawab, apalah gunanya? Dan kalian bilang, itu nggak perlu. Yang penting dalam keselamatan ya. Udah jual harta kau kayak kata si Philip Mantovai kan. Ikut Yesus kalau mau hidup kekal. Selesai. Mampu kalian kan tidak. Takut kalian anak istri kalian tak makan ya. Saya pun takut. Maka dari itu saya mengatur langkah hidup saya agar saya tidak kaya-kaya kali. Kalau kaya itu kan ada tarik standarnya. Saya berusaha karena doa saya setiap hari, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka istri saya sering bilang, kamu aneh ya, aku takut kaya. Aku bilang, sini uangnya biar aku pegang Anda. Aku bilang, ini harus kuberikan sebagian kepada orang miskin. Karena itu perintah Tuhan, ya kan? Sisanya kita makan secukupnya aja. Apa keperluan kita itulah kita ambil. Sudah selesai. Saya tidak punya rumah, saya tidak punya ini itu.
Ya kan, kalau ada pun harta untuk transportasi aja biar cepat. Apakah saya tidak bisa mencari itu? Bisa. Tapi saya tidak mau, karena saya tiap hari baca kitab suci. Ini bahayanya orang yang baca kitab suci. Orang Batak bilang bibelon, ya kan? Tetapi saya nggak seperti itu. Bibelon itu bisa jadi gila ya. Kalau saya enggak. Saya merenungkan dan menerapkan di kehidupan saya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam, sang debaters.